Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ananda sekalian, marilah senantiasa kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu diberikan semangat dalam menuntut ilmu, sehingga dengan ilmu itu kita bisa menjadikan diri kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarang olehnya. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab pertama yang berjudul tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Bahwa judul kita kali ini akan kita elaborasi dengan dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran serta hadis daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalil yang akan kita bahas, yang pertama adalah Al-Quran surat kelima Al-Maidah ayat ke-48-nya. Yang kedua adalah surat Al-Baqarah, ya, surat kedua ayat 148. Yang ketiga adalah Quran surat ke-9 ayat ke-105, yaitu surat At-Taubah. Yang keempat surat ke-62, yaitu Al-Jumu'ah ayat ke-10-nya. Dan yang terakhir adalah hadis-hadis yang terkait dengan judul kita tadi, yaitu bagaimana kita sebagai umat Islam meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Baiklah anak-anak sekalian, kita bahas dalil yang pertama, yaitu tentang kompetisi dalam kebaikan, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat ke-48-nya. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Al-kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Di sini Allah mengatakan, kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya atau acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara yang menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Adapun tafsir yang terdapat pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48 ini diambil dari tafsir Al-Misbah karangan daripada Profesor Quraisy Shihab. Yang pertama adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak atau kebenaran,
baik itu kandungannya, cara turunnya maupun yang mengantarnya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam yang menjadi perantara Allah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yaitu kitab Zabur, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, Al-Quran juga berfungsi menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu, dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadapnya, serta menjadi saksi untuk keabsahannya. Yang keempat, tafsir daripada Al-Quran surah Al-Maidah ayat ke-48 adalah bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Yang kelima adalah tiap-tiap umat memiliki syariat atau aturannya masing-masing. Yang keenam, syariat Nabi Muhammad atau aturan yang dibawa Nabi Muhammad sebagai penyempurna syariat terdahulu atau aturan terdahulu. Bahwasanya Taurat yang Allah turunkan, Zabur yang Allah turunkan, dan Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu, maka disempurnakan oleh Al-Quranul Karim atau aturan yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, Al-Maidah ayat 48 mengatakan umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan menghindari perselisihan atau perdebatan. Hal ini dipertegas lagi atau diperkuat lagi dengan dalil dari surat yang lain, yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-148-nya, yang mana Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebajikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah surat kedua ayat ke-148-nya. Selain ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ini dipertegas lagi dengan dalil yang lain, yaitu hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal soleh, karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada seorang yang pada waktu pagi ia beriman, tetapi pada waktu sore ia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 118. Ananda sekalian, yang B selanjutnya adalah yang C, menerapkan bagaimana kita menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mengawali segala sesuatu amal kebaikan dengan membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita harus selalu optimis dan semangat dalam melakukan suatu kebaikan tersebut. Yang ketiga adalah kita harus selalu istiqomah atau continue melakukan kebaikan tersebut secara terus-menerus, berulang-ulang tanpa berhenti. Yang keempat adalah mempelajari ilmu yang terkait dengan peningkatan kualitas amal kebaikan. Bahwasanya kalau ada orang yang berilmu tetapi tidak menyampaikan, maka sama saja dia seperti pohon yang tidak berbuah, tidak ada manfaatnya. Pun sebaliknya, kalau ada yang beramal tanpa ilmu, maka itu sesat menyesatkan. Yang baiknya adalah
dia berilmu lalu mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Yang kelima adalah membiasakan diri melakukan amal kebaikan dengan cara bersama-sama atau melibatkan orang banyak atau secara berjamaah. Yang keenam, perilaku yang harus kita terapkan adalah mengamati dan meniru amal kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain. Ya, apabila ada orang lain melakukan kebaikan, maka kita amati, kita lihat, lalu kita contoh, ya, kita praktekkan atau kita lakukan amal kebaikan tersebut. Yang D, bagaimana manfaat bagi kita menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan tersebut? Yang pertama adalah memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi manusia yang bermanfaat. Tentunya apabila kita melakukan kebaikan akan mendatangkan manfaat bagi orang lain. Dan maka dari itu kita akan menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga, termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Tentunya kalau kita terus melakukan kebaikan, maka tumbuh semangat, tumbuh motivasi di dalam diri kita untuk terus berbuat baik kepada siapapun dan kapanpun. Yang keempat, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Nah, kalau kita selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, tentunya kita ingin kebaikan yang satu segera selesai, lalu kita akan melakukan kebaikan yang lainnya agar segera selesai juga. Yang kelima, disiplin dan bertanggung jawab. Yang keenam adalah mempererat hubungan antar sesama. Tentunya apabila kita berbuat baik kepada orang lain, maka bisa dipastikan orang tersebut juga akan menerima dengan baik. Maka dari itu kita dengan orang lain akan semakin erat hubungannya, akan semakin baik hubungan kita dengan orang lain. Itulah penjelasan daripada mengapa kita harus berlomba-lomba